kasih Tuhan kepada laki-laki sektor Surakarta yang diberkati Tuhan, selamat sore dan shalom. Baiklah, kita boleh siap diri agar ibadah kita di sore hari ini boleh berjalan. Untuk itu kami mengundang Bapak Ketua Kuai untuk melayani ibadah di sore. Kepada Bapak kami persilakan. Baik Bapak-Bapak, pada pelayanan laki-laki sektor Surakarta yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita akan segera memulai kebaktian di saat petang hari ini. Dan takut kita sekalian bangkit berdiri, kita angkat pujian dari nyanyian Kirim Jemaat nomor 27 pada ayatnya yang pertama. Meski tak layak diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena ibadah pelayanan laki-laki sektor Surakarta yang kami selenggarakan di tengah-tengah kehidupan keluarga kekasih kami di sini. Kami alaskan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai bahkan kesudahannya. Mau jadi semata-mata hanya karena tuntunan kasih Allah Bapa. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak-bapak disilakan duduk kembali. Kita angkat pujian sekali lagi dari Kidung Jemaat yang sama nomor 27 baitnya yang kedua. Sebagaimana layaknya jiwaku sungguh bercakap. Bapak-bapak yang diberkati Tuhan, kita diberi kesempatan lagi oleh Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari sabda kebenaran firman Tuhan sebagai perenungan bagi kita dalam menjalani hari-hari kehidupan di pekan yang baru, memasuki bulan yang baru. Pembacaan firman Tuhan terdapat dalam kitab Kudus Perjanjian Lama, yakni Kejadian 27. Kita baca ayatnya yang pertama dan berakhir pada ayatnya yang keempat. Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau anak sulungnya, serta berkata kepadanya, "Anakku." Sahut Esau, "Ya Bapa." Berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua, aku tidak tahu berapa hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu. Pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagianmu makanan yang enak, seperti yang kugemari, sesuatu itu bawalah kepadaku, supaya aku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Demikian jauh sabda firman Tuhan.
Bapak-bapak sekalian yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita tentu nanti akan diberi kesempatan untuk menyampaikan pengalaman iman kita. Namun mendahulunya kami akan menyampaikan pengantar dari pengalaman iman atau meditasi kita yang menjadi panduan bagi kita. Bapak-bapak sekalian yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, tema mingguan yang menuntun kita selama 1 minggu ini adalah keluarga sebagai basis pembinaan. Secara umum perlu untuk kemudian kita pahami bahwa terdapat 3 lingkungan pendidikan. Yang pertama yaitu keluarga, yang kedua gereja, dan yang ketiga sekolah. Keluarga merupakan lembaga pendidikan non-formal yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pembinaan. Karena itu melalui keluarga maka proses pembinaan dan pembentukan spiritualitas serta etik dan moral dapat dilaksanakan. Orang tua yang dimaksudkan dalam hal ini ayah dan ibu kemudian ditempatkan dalam posisi yang penting di tengah upaya proses pembinaan keluarga tersebut. Karena itu sejatinya pembinaan orang tua itu tidak hanya dapat terlaksana secara verbal dalam wujud nasihat, hikmat, dan lain-lain sebagainya, melainkan juga dalam bentuk non-formal, yakni berupa tindakan atau relasi-relasi yang dibangun, ucapan, dan lain-lain sebagainya yang dilakukan. Oleh karena itu tidak heran jika terdapat anak-anak yang melakukan suatu tindakan itu tentu karena mencontohi ayah dan ibunya. Ketika ayah dan ibu itu memiliki pola komunikasi yang terbuka dan hidup penuh dengan kasih, penuh keadilan, kejujuran, maka tentu tindakan yang sama itu akan dilakukan oleh anak-anak mereka. Sebab jika ayah dan ibu hidup dengan penuh perkelahian, mengeluarkan kata-kata kotor, maka sang anak akan turut pula melakukan kenyataan yang sama. Bapak-bapak sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan hari ini turut memperlihatkan pentingnya keluarga sebagai basis pembinaan. Nah, diperlihatkan di sana bahwa sebelum Ishak meninggal, ia memanggil dan memerintahkan Esau untuk berburu dan mengelola hasil, sehingga dapat dihidangkan kepada Ishak. Perintah Ishak kepada Esau untuk berburu, mengelola hasil tangkapan, dan menghidangkannya adalah suatu bentuk pendewasaan Esau agar dirinya mampu menjadi anak yang mandiri dan bertanggung jawab kepada sesamanya. Dalam hal ini dalam wujud persekutuan keluarga ketika ayahnya nanti sudah meninggal. Kemandirian dan rasa tanggung jawab ini tentu menjadi sangat penting. Sebab di dalam tradisi Israel, ketika seorang ayah meninggal, maka yang bertanggung jawab untuk kelanjutan keberlangsungan hidup keluarga adalah anak laki-laki. Tindakan pendewasaan Ishak kepada Esau kemudian dilengkapi dengan proses pemberkatan. Tindakan ini pula sering dilakukan dalam kehidupan umat Israel sebagai bentuk pelimpahan tugas dan tanggung jawab, serta pemberian penyertaan seorang ayah kepada anaknya. Dengan demikian ketika Esau diberkati, maka Ishak menghendaki agar kelak dirinya bertanggung jawab kepada kehidupan keluarganya. Tanggung jawab tersebut kemudian harus didasarkan pada tindakan-tindakan Ishak selama dirinya hidup, yang penuh dengan keadilan, kebenaran, dan kejujuran. Tindakan Ishak
turut memberikan penegasan penting bahwa menjadikan keluarga sebagai basis pembinaan harus terus dilanjutkan. Bapak-bapak sekalian yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita telah membaca bersama pembacaan firman Tuhan yang menjadi penuntun jalan kehidupan kita. Juga ada pesan teks yang disampaikan kepada kita sekalian. Mungkin saja ada pengalaman-pengalaman yang pernah Bapak-bapak alami berkenaan dengan bacaan kita hari ini. Kami memberi waktu kurang lebih 2 sampai 5 sampai 10 menit kepada Bapak-bapak sekalian untuk melakukan perenungan, dan selanjutnya mungkin ada pengalaman-pengalaman iman yang dapat dibagikan kepada kita sekalian sebagai bekal bagi kita menjalani hari-hari kehidupan kita ke depan. Ya, terima kasih Bapak Pinatu atas waktu yang diberikan sesuai dengan tema bulanan kita, hidup tangguh di tengah perubahan, dan tema mingguan, keluarga sebagai basis pembinaan secara umum. Kalau kita berbicara tentang meditasi, berarti kita mereview kembali peristiwa-peristiwa yang terjadi, pengalaman-pengalaman yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Ada pengalaman yang kita perlu bagikan for katong semua, yaitu di tahun 1992 itu beta Bapak dipanggil Tuhan. Katong masih kecil-kecil, lalu cuma hidup dengan mama saja, lalu untuk piara katong. Beta waktu itu masih SMP kelas 1. Susah senang, sengsara, putus asa, katong lewati bersama dalam sebuah kebersamaan. Ada satu hal yang beta simpan sampai oras ini, yang terjadi dalam karakter mama itu. Untuk saya pernah pikir meja makan, yang penting katong anak-anak dapat makan. Kalau pagi-pagi lah untuk bangun memasak, siap katong punya pakaian sekolah, sepatu, untuk siap makanan untuk katong makan. Tapi kalau katong tanya mama sudah makan kah belum, untuk bilang saya sudah makan, padahal baru makan. Jadi salah satu hal yang beta tangkap sangat luar biasa. Waktu katong kecil-kecil itu, ibadah binakel itu selalu dilakukan, dan setiap hari Sabtu itu Bapak cuma punya 3 pesan. Karena sudah beranjak sedikit dewasa, Bapak berpesan 3 saja. Yang pertama, toma hidup itu dengan juang. Kalau saya bisa, asa-asa saya mungkin selamat. Yang kedua, hidup adik kakak itu harus baku sayang. Lalu yang ketiga itu Bapak bilang pintar-pintar hidup, karena siapa pintar hidup dia jadi raja di dunia. Itu mungkin 3 hal yang perlu beta bagikan for katong semua di hari ini. Ketika katong dewasa, baru sebenarnya katong sadar hidup ini memang sangat susah. Beta memaknai akan karena beta ibaratkan keluarga ini ibarat sebuah buku. Orang tua itu merupakan kulit pembungkus dari buku itu, dan anak-anak merupakan lembaran-lembarannya. Awalnya buku itu bersih, putih, namun waktu yang menceritakan sehingga buku itu menjadi kotor. Hanya ada sebuah lintang emas kecil yang dapat mempersatukan buku itu sehingga lembaran-lembarannya tidak hilang tertentu arah. Hari ini beta boleh bilang ketompo buku ini
lembar depan su hilang, bapak susah yang ada, tapi masih ada lembar belakang, mama yang jadi sombar for katong pung hidup sampai dengan sekarang. Oleh sebab itu beta sangat berterima kasih karena Tuhan baik. Dalam susah senang sengsara putus asa, tapi Tuhan melakukan semuanya indah dan tepat pada waktunya. Beta bangga juga, biar ada yang kurang-kurang, tapi hari ini orang buat babunyi di bang, beta juga babunyi. Dan itu dirasakan oleh beta pun saudara-saudara yang lain, walaupun ketong hidup yang kurang-kurang. Mungkin itu beberapa hal yang perlu beta bagikan. Terima kasih. Kesempatan yang diberikan bagi kami, Bapak Ibu dan anak-anak, barangkali kita karena memasuki hari ulang tahun Gereja Protestan Buku yang ke-89, maka oleh Lembaga Pembinaan Jemaat ini memberikan garis bawahi bahwa kita ada dalam tema-tema yang menjurus ke keluarga, karena keluarga itu adalah basis dari pembinaan. Artinya bahwa masyarakat ini, kalau kita lihat masyarakat ini bertumbuh dari keluarga. Karena itu jika keluarga itu baik, tentu lingkungan dan masyarakat itu baik. Jika keluarga itu dia tidak baik, otomatis lingkungan itu juga mungkin tidak akan baik. Karena itu Bapak-Bapak sekalian, ya, beta bersingkat saja bahwa sebetulnya ketemu ini bukan lahir terus langsung dewasa. Ketemu beranjak dari anak-anak, ketemu beranjak ke remaja, pemuda, sampai dengan ketemu berkeluarga. Dan Bapak-Bapak sekalian, untuk Bapak dan anak-anaknya, untuk menjadi keluarga, membentuk keluarga itu ketemu mungkin ya faktor kemanusiaan juga kadang-kadang mewarnai ketemu punya kehidupan. Artinya keluarga itu ibaratnya sebuah perahu yang berlayar di tengah-tengah badai, di tengah-tengah samudra yang kadang-kadang tenang, baik, tapi juga kadang-kadang mengamuk dan akhirnya membuat kadang-kadang bisa hampir-hampir tenggelam dengan ketemu punya pergumulan keluarga, hampir-hampir tenggelam. Bukan saja begitu, tapi semua keluarga begitu. Saya rasa bahwa semua keluarga ada dalam puncak-puncak tertentu, dan karena itu dalam kita menghadapi semua romantika kehidupan atau masalah keluarga, mari kita duduk bersama untuk atur baik-baik supaya tidak lalu membias, tidak lalu menjadi hal yang tidak baik, apalagi sampai kita sudah ada keturunan anak-anak. Bapak sekalian, kalau bicara pengalaman, betul pengalaman banyak. Cuma ya kita mau bilang saya bahwa anak-anak yang baik, anak-anak yang kelihatannya punya, anak-anak yang ketemu dia punya perilaku, tindakan yang baik, itu dia sudah mencerminkan apa yang ketemu punya hasil didikan kepada mereka. Ini penting dipahami oleh ketemu sebagai orang tua, tapi juga dipahami oleh ketemu yang jadi anak-anak. Sebab ketemu mau melakukan sesuatu, tapi ketemu perlu ingat bahwa beta pun bapak dan mama ini tidak pernah ajar beta begitu. Bapak dan mama yang selalu ajar untuk ketemu baik-baik. Tatkala ketemu mengalami ada dalam posisi-posisi di mana ada pengaruh, ketemu pakai nasihat-nasihat bapak dan mama yang jadi patokan. Sebab ketemu tidak selamanya tinggal dengan bapak dan mama.
Katong harus keluar merantau, karena katong bapak dan mama pernah merantau juga begitu, dan mereka mengalami yang seperti itu. Dan katong bapak-bapak dan mama-mama itu katong pikir bahwa katong anak pergi di sana itu, katong harus bikin dia seperti apa supaya kelak dia bisa menjadi orang yang baik, yang bisa untuk sama dengan katong saat ini. Itu intinya ada di situ. Nah, karena itu kepada katong bapak-bapak kita hanya minta dari kita untuk mari katong tidak lengah untuk memberikan banyak ajaran, nasihat kepada katong anak. Nasihat kepada anak-anak ini penting bapak-bapak sekalian. Sekarang ini karena memang kemajuan teknologi yang begini pesat, anak-anak milenial sekarang ini juga turut mempengaruhi mereka punya mental, mereka punya kondisi-kondisi, dan karena itu kita orang tua harus selalu memberi nasihat. Tidak boleh lalu kita biarkan itu bahaya. Lalu kebiasaan di rumah itu mari jadikanlah rumah itu sebagai tempat di mana kita membuat pembinaan. Meja makan kita selalu lestarikan untuk anak-anak kita. Makan bersama dengan mereka. Setengah makan kita memberi nasihat kepada mereka. Itulah seorang orang tua yang selalu memperhatikan anak-anak. Kita sekarang dilarang untuk merotangi anak selalu banyak, memberikan hukuman-hukuman yang terlalu berlebihan. Memang dia kita bilang di pemberontakan itu emas, tapi jangan sampai berlebihan. Katong tahu menyakiti, tapi juga tahu untuk memulihkan mereka. Itulah yang beta buat, yang beta lakukan untuk beta punya anak-anak. Dan karena itu beta minta dari bapak-bapak yang kebetulan, beta juga salah satu dari orang tua di sektor ini, beta minta dari ketua untuk yang punya anak-anak yang masih kecil, mari bina mereka baik-baik, karena mereka akan masuk di dunia yang beda dengan ketua. Katakanlah bahwa yang lahir di bawah tahun 1980 itu sebenarnya bukan pundunya ini. Ketum pundunya beda, ketum punya masanya beda. Mereka yang lahir dari tahun 80 ke atas ini, mereka punya masa ini, sehingga itulah yang akan menentukan masa depan daripada mereka. Karena kepada bapak-bapak, ketum punya tugasnya berat. Untuk anak-anak, ketum punya cucu-cucu, mari ketum ajar ketum baik-baik, supaya setelah ada di masa-masa yang lebih modern dari sekarang, hubungan adik kakak yang tadi disampaikan oleh Bapak Doni itu tidak terlepas. Ketum selalu ada dengan komitmen itu, dia ketum hidup saudara itu lebih penting. Dan apalagi kalau sebagai anak-anak yang sekarang, mari sebagai anak-anak jadikanlah masa depanmu baik, karena masa depan itu masa depan Anda itu adalah ada di tangan Anda sendiri sekarang. Anak-anak kita ini tidak lagi harus kita bekali bahwa mereka ini kita yang arahkan, tidak. Mereka nanti mengarahkan mereka berdiri sendiri. Mereka berhasil itu karena mereka tidak berhasil itu adalah mereka. Dan bukan berarti bahwa berhasil itulah harus punya jadi pegawai negeri baru berhasil, tidak. Yang penting bisa hidup, yang penting bisa kembangkan hidup. Terasa ini penting bagi anak-anak yang sekarang, anak-anak yang masuk di era-era ini. Terasa meditasi ini sangat penting untuk kita bisa maknai dia selaku bapak, mama, tapi juga selaku anak-anak. Kita merasa bahwa itu yang kita harus sampaikan kepada kita untuk akhirnya kita bisa mengolah keluarga, membina keluarga sebagai bapak dan mama. Seperti kita lihat akhir-akhir ini kita punya anak-anak ini punya perilaku, ya kelihatannya sudah banyak yang
keluar rel. Perilaku mungkin jangan sampai di depan kita baik, tapi di luar sana itu mereka menunjukkan sikap-sikap yang tidak baik. Mari kita harus selalu pantau mereka untuk memberi pembinaan kepada mereka, supaya akhirnya yang kita dapati itu ialah baik. Bapak Beta belum pengalaman satu itu kemarin di periode lalu itu saya kebetulan pulang perjalanan dari bawah, dari daerah di Dolsan. Beta dapat bapak dengan anak laki-laki ini mabuk, dua-dua mabuk. Bapak dipuan laki-laki dan dapat beta penentua Mardolo beta sampai dan dua masih baik-baik, padahal beta karena dulu. Terus bapak sudah bilang, "Bapena, badi sembahyang lalu usir beta paling dulu dari rumah sudah." Kenapa? Andi kurang ajar. Dia sing pernah perhatikan beta itu di rumah. Dia cuma urus di bumbinya anak saja, padahal dia simpis yang ketong. Jadi beta karena dulu mabuk, ketong mau kasih pembinaan seperti apa jadi. Beta ikut dong punya percakapan itu, lalu sampai di tensinya tinggi. Anak saya ambil baik, anak bilang, "Apa mau usir beta?" Jadi sementara berdengar beta bilang, "Stop, coba jangan ribut lagi kah? Kemampuan beta datang baru mau beribut begini gimana?" Terus apa bisa? Sembahyang sudah bapak dipimpal ambil piring nacar sekali taruh, lalu bapak beta bisa sembahyang. Terus anak yang turun melihat, "Bapak coba dah, bertanya bapak dulu, bapak bikin rumin berapa? Per sapa?" Terus dia lanjut sekali, "Bapak bikin rumin per ketong tuh anak-anak tuh, ketong tuh anak, ketong yang puhat tinggal di bapak rumah ini. Bapak sekarang keluar bapak bini cari bapak rumah." Jadi bapak beta sepertinya ikut drama itu. Beta dalam hati, ini anak-anak bisa habis pikirin anak bilang, bapak yang keluar, bapak cari bapak rumah. Beta berhak tinggal di bapak rumah karena bapak yang bikin rumah per beta. Bapak saya takut jangan pulang kemana, bapak saya takut baru rumah. Jadi ini hanya sekedar untuk beta sampaikan dalam rangka untuk ketemu orang tua, sampai kalau anak-anak suka bertengkar dengan ketemu seperti itu, kita rasa ketemu bisa erwakan lah. Jadi sepanjang anak-anak masih kecil, mari ketemu jaga dulu baik-baik, ketemu dulu baik-baik, supaya akhirnya kelak ketemu bisa sama-sama hidup baik. Tapi terasa anak-anak di Sologracia seperti itu. Anak-anak ketemu ini anak yang baik-baik. Kira-kira itu saja yang kita mau sampaikan. Terima kasih. Shalom. Kira-kira yang disampaikan oleh Bapak itu menjadi catatan-catatan penting bagi kita semua, Bapak. Karena kalau bicara tentang pengalaman keluarga, mungkin yang lebih tepat itu disampaikan oleh orang tua, yang misalnya Bapak Labu, Bapak Philip dan Anda. Ini masih perlu belajar ya dalam hubungan dengan anak-anak masih kecil, anak-anak masih butuh tanggung jawab dan perjuangan yang panjang. Namun demikian Bapak-Bapak, kita kira di samping pengalaman yang disampaikan oleh Bapak-Bapak tadi, tapi juga pasti kita semua punya pengalaman dalam keluarga. Dan pengalaman itu yang dialami oleh kita sendiri, dan juga oleh orang tua kita menjadi contoh dan teladan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua Wadah tadi. Dan mungkin pembacaan ini yang paling penting bagi kita untuk menjadi pegangan. Ya. Kita berupaya untuk menjadikan keluarga kita keluarga menjadi keluarga yang baik, dan ini masih dalam proses dan terus berjalan, karena kita anak-anak juga masih butuh perjuangan yang panjang.
tentu kalau anak-anak berhasil itu keluarga berhasil. Jadi itu yang menjadi kesimpulan kita semua. Dari Bapak Labu bilang perlu jadi pegawai negeri sipil saja tuh, tapi yang penting anak-anak yang bisa berguna, anak-anak yang bisa berbakti, bisa menjadi berkat bagi sesama dan bisa menjalani kehidupannya sendiri mandiri. Itu menjadi tujuan semua keluarga. Di samping pada saatnya kalau Tuhan berkenan mereka menjadi ASN dan lain-lain. Jadi kira begitu Bapak-Bapak. Namun ya seperti yang dimintakan oleh Bapak Panatua tadi, Bapak Kuai tadi, yang diminta menyampaikan beberapa aspek teologis saja. Ya. Yang pertama Bapak-Bapak, kalau belajar dari bacaan ini, sebenarnya yang tadi dikatakan yang pertama itu basis pembinaan umat itu ada di keluarga. Keluarga menjadi basis pembinaan umat. Karena itu Gereja Persekutuan Maluku dia menjadikan keluarga menjadi garda terdepan, garda yang paling depan. Tadi Bapak Doni bilang teori John Locke tadi itu bahwa setiap keluarga ini kan anak-anak ini kan lahir seperti kertas putih bersih yang belum dicoret-coret. Nah, keluarga yang pertama itu yang mencoret. Jadi kalau misalnya bapak mabuk seperti yang sampaikan Bapak Labu tadi, pasti anak mabuk lah. Bapak pemalas sembahyang, pasti anak pemalas sembahyang. Bapak puntangan panjang, pasti anak puntangan panjang. Pola keteladanan. Kita kira itu yang penting. Yang kedua, Bapak-Bapak, dalam hubungan dengan basis pembinaan itu, keluarga menjadi basis pembinaan itu, maka sebenarnya Ishak dia dalam bacaan kita tuh dia telah meletakkan suatu perspektif pembinaan pendidikan, pewarisan iman yang luar biasa, pewarisan harta yang luar biasa, yaitu berkat. Jadi Ishak tidak serta merta ketika dia jadi bapak dan pada saat dia mati dan setelah itu dia bapak. Di akhir atau di penghujung hidupnya dia memanggil Esau untuk meneruskan berkat itu. Dan berkat itu sebenarnya kalau kita mau aplikasikan dalam konteks kehidupan kita sekarang ini banyak Bapak-Ibu, banyak. Berkat itu kan tidak semata-mata seperti yang Ishak kasih ke Esau atau Yakub saja, tapi dalam konteks kata misalnya banyak. Ya, bisa saja teladan hidup, bisa saja bagaimana katong bekerja untuk mencari nafkah, macam-macam, kasih sayang dan lain-lain, bahkan materi dan lain-lain. Itu banyak berkat yang katong berikan untuk keluarga. Nah kadang-kadang katong gagal di situ Bapak, gagal di situ ketika kadang-kadang kalau katong kerja keras tapi hasil dari kerja itu saya dimanfaatkan secara merata oleh keluarga, itu juga katong gagal. Tahu misalnya kerja setengah mati pulang tapi tulis sopi lagi misalnya, maaf ya, itu juga katong saya menjadikan berkat dalam keluarga. Jadi Ishak dia mewariskan itu kepada anak-anak, kepada keluarganya, walaupun pada saatnya kalau bacaan itu dia terus, maka berkat itu jatuh ke tangan Yakub bukan tangan Esau. Nah itu kan katong sudah tahu bahwa itu kan yang ditulis oleh Kejadian itu kan sudah menjadi janji Tuhan untuk Yakub, itu bukan Esau, tapi Ishak dia telah meletakkan itu. Kira-kira itu yang pertama. Yang kedua Bapak-Bapak, tadi Bapak Penatua bilang betul bahwa tantangan pembinaan, bukannya wahana pembinaan itu kan ada 3 itu. Wahana atau tempat pembinaan itu ada 3, keluarga, gereja dan masyarakat atau sekolah itu. Bagi beta tantangan yang paling berat sekarang yang harus katong hadapi sebagai bapak adalah tantangan perubahan zaman. Tadi Bapak Lama bilang era milenial itu karena anak-anak sekarang ini begitu kuat dengan masuk di dalam era itu, dan kadang-kadang keluarga tidak mampu, tidak kuat, bahkan pendidikan dan gereja. Atau lihat kadang-kadang kita lihat pendidikan sekarang di sekolah-sekolah sekarang dengan metode kurikulum yang berubah-ubah ini
apalagi perubahan zaman yang begini cepat Bapak, dia sama sekali tidak bisa menggenggam atau memenangkan anak-anak sebagai generasi gereja dan generasi negara. Guru misalnya sekarang lebih banyak santai, lalu di gereja juga begitu, atau pola-pola pelayanan beta sangat menyadari itu, dan biasa beta sampaikan untuk para pendeta untuk hal-hal itu, pembinaan kepada jemaat. Jadi katong kelihatannya mengalami pergeseran di situ, dan juga keluarga tidak kuat, tidak mampu untuk membendung itu. Sementara anak-anak dari kecil saja sudah dengan HP, ya begitu kuat, dari siang pagi siang malam, waktu habis dengan HP, dengan padahal bapak-bapak secara tidak langsung itu sebenarnya sudah mempengaruhi mereka, dan kita tidak tahu masa depan mereka seperti apa. Kalau tantangan-tantangan yang tadi Bapak bilang era 80 ke bawah itu mungkin atau hidup dalam penderitaan, hidup dalam kesusahan. Di sekolah saya yang makan, kadang-kadang katong pergi sekolah, pergi kuliah, berjalan jauh-jauh dan macam-macam. Tapi tantangan yang paling berat sekarang itu tantangan perubahan. Dan 3 wahana ini harus kita perkuat untuk membendung itu. Yang pertama keluarga, lalu gereja dan masyarakat atau sekolah itu. Dan memang kita lihat di Larat ini katong tidak kuat, malah perubahan itu lebih kuat. Kita hampir tergilas dalam perubahan itu. Ini kan indikatornya banyak Bapak. Anak-anak lebih banyak tidak beretika misalnya, di dalam rumah tangga anak-anak keluaran malam-malam, setiap malam atau lihat di tempat-tempat wifi itu sampai dini hari, sampai pagi hari. Itu kan sebenarnya bagian dari perkembangan perubahan yang tidak bisa dibendung di era milenial. Anak-anak lebih masa bodoh, masa santai dan macam-macam. Nah, karena itu pembacaan inisiatif dia menjadi penting bagi kita untuk memperkuat basis-basis pembinaan keluarga, gereja dan masyarakat. Masyarakat ini dalam hubungan dengan sekolah. Kita memang melihat ketumpuk sekolah-sekolah sekarang ini kadang-kadang rasa sekolah di era-era dulu ketemu sih begitu. Dalam segala keterbatasan, tapi jam 7 tepat ketemu sampai di sekolah. Ya. Sampai di sekolah proses belajar mengajar betul-betul guru-guru di zaman itu, bapak yang masih hidup, bapak feeling yang masih hidup ya. Beda sekali dengan sekarang. Jam 10 juga anak-anak masih berkeliaran, guru-guru juga sebenarnya dalam kelas. Entahlah mungkin tuntutan kurikulum dan lain-lain, tapi fenomena-fenomena ini sebenarnya menggambarkan bahwa kelihatannya atau apa ya, nanti padahal kita tidak mampu untuk membendung kekuatan arus perubahan. Akhirnya apa bapak-bapak, memang anak-anak ke depannya, anak-anak yang tidak tahu generasi ke depannya akan jadi seperti apa. Jadi kita kira itu yang kita perlu sampaikan, dan ini mungkin menjadi catatan penting ya bagi bapak-bapak majelis. Kebetulan katong meditasi, ini juga forum-forum ini katong harus perkuat di basis pembinaan umatnya di gereja, supaya ke depan ketumpuan anak bisa menjadi baik. Keluarga menjadi basis pembinaan umat. Kebetulan minggu ini juga pembinaan keluarga. Tapi katong berharap supaya jangan cuma minggu ini saja toh, tapi diharapkan dari waktu ke waktu katong tetap membina ketumpuan anak secara baik. Kita kira itu saja Bapak yang bisa kita sampaikan, pikiran-pikiran ke depan untuk pelayanan yang lebih baik. Terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, karena begitu besar cinta kasih, penyertaan dan tuntunan Tuhan yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kau boleh bersama-sama kami dalam pekan yang lalu, mempertimbangkan kami di akhir pekan, sekaligus bertepatan dengan akhir bulan. Kau memperkenankan kami memasuki hari demi hari Tuhan yang kudus di awal bulan yang baru, bulan September, tanpa kekurangan satu apapun. Kami sungguh berterima kasih Tuhan.
sela-sela keberlangsungan kehidupan kami banyak yang kami lakukan jauh. Karena itu biarlah kami mohon Tuhan pengampunan daripadamu, supaya hidup kami tetap berkelanjutan. Kami boleh menjalani kehidupan ini tanpa sandungan apapun. Kami percaya itu dan kami mengakui sungguh dalam kemanusiaan kami bahwa Engkau tetap akan menemani kami, menemani pribadi lepas pribadi kami, rumah tangga, bahkan persekutuan yang lebih besar dalam wujud pelayanan di dalam jemaat kami. Terima kasih Bapa di sorga. Berdoalah kami bagi kebersamaan kami dalam wujud pelayanan laki-laki sektor Sulawesi, pengurus yang Kau percayakan untuk menata layani pelayanan ini. Biarlah dari Bapak Ketua bahkan sampai semua anggota, Tuhan boleh memberkati mereka. Berilah hikmat, kekuatan iman, pengharapan kepada mereka, supaya mereka selalu bersama-sama, satu saling menopang yang lain dalam pengembangan pelayanan, lebih khusus di dalam sektor kami, tetapi membias menjadi keteladanan bagi sektor-sektor yang lain, bahkan jemaat. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi majelis pembina yang Tuhan percayakan untuk mendampingi, membajak dan menanam di kebun anggur. Kami hanya manusia biasa yang penuh dengan kekurangan. Kuatkan dan mampukan kami Tuhan, supaya tugas kesaksian dan pelayanan ini kami lakukan dengan penuh sungguh, membawa berkat, sukacita dan rahmat bagi umat Tuhan yang membutuhkan. Karena kami percaya sungguh Tuhan bahwa semua yang kami lakukan dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh ikhlas dan tanggung jawab. Kami juga berdoa bagi bapak-bapak dalam wujud bersama di dalam kehidupan rumah tangga masing-masing. Peran-peran tanggung jawab yang Kau rahmati kepada mereka melalui talenta sebagai ASN, sebagai pegawai guru di sekolah, pegawai swasta, bahkan pegawai kontrak, pensiunan, sebagai hamba Tuhan, bahkan sebagai petani, nelayan, pekerja keras di bangunan-bangunan, di mana-mana tempat yang Tuhan percayakan bagi mereka, jemaat-jemaat di Maluku ini. Kami percaya sungguh bahwa semuanya itu akan Tuhan tambahkan di tengah-tengah keperluan kami melalui berkat-berkat yang kami terima dari tangan kasih Tuhan. Bapa di sorga, kami telah memasuki malam ini. Kami telah menjalani hari-hari kehidupan di awal bulan ini, ya Allah. Memasuki hari-hari kehidupan yang berkelanjutan, yang penuh dengan rahasia, tantangan. Biarlah Tuhan bersama-sama dengan kami. Karena Tuhan bersama-sama dengan kami akan mampu melalui siang, petang, malam, pagi. Engkau jauhkan kami dari segenap penggoda yang ingin merintangi jalan kehidupan kami. Sakit penyakit sudah celaka, bahkan sampai kematian sekalipun, ya Allah. Supaya kami selalu memperoleh keselamatan dalam tangan kami. Terpujilah nama-Mu ini dan selama-lamanya. Kami boleh mengucap syukur, kami boleh berdoa, kami boleh berterima kasih kepada Bapa di sorga. Meski kami sadari bahwa kami yang kami sampaikan masih jauh dari kesempurnaan, kami percaya sungguh Engkau pohon kesempurnaan. Engkau akan menjawab
sebanyak apapun permintaan kami, hanya seturut cinta dan kasih sayang. Terima kasih Allah Bapa di sorga, kami boleh berdoa dan mengucap syukur kepada. Amin. Yesus berkuasa di tengah keluarga. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Terimalah janji penyertaan Tuhan. Anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, mau jaga, menuntun, menyertai dan memberkati kita sekalian. Kehidupan keluarga yang punya Tuhan Yesus, mulai saat ini, esok kekal selama. Amin. Sebagai nyanyian jabat tangan, ibadah telah selesai. Kita angkat pujian Yesus baik. Yesus baik.